Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Restu Budi Susanto, dengan NIM 230701583, mahasiswa UHAMK Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Word dalam memasukkan gambar, dan juga bagaimana sih cara untuk membuat diagram tabel. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Mendeley. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana tata cara penggunaan aplikasi Word. Kita buka aplikasi Word. Kemudian di sini ada beberapa menu home yang bisa kita pilih. Ada Welcome to Word, Single Page, Word Mode, Snapshot Calendar, dan lain sebagainya. Di sini kita pilih blank dokumen ya, dokumen kosong. Kemudian untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menyisipkan gambar di aplikasi Word. Pertama-tama kita klik Insert, kemudian kita klik Picture atau klik gambar yang ada di menunya, di menu Insert ini. Kemudian kita pilih, di sini bisa 3 opsi. Bisa kita pilih dari perangkat yang sudah tersimpan gambar di laptop ini, bisa kita dari imajinasi gambaran sendiri, bisa juga melalui online picture. Di sini kita pilih yang sudah ada tersave dokumennya. Kemudian kita pilih gambar yang akan dipilih. Di sini kita pilih foto ya. Jadi karena saya bekerja menggunakan laptop teman, di sini ada foto teman saya masukkan untuk insert gambar. Nah, kemudian di sini akan muncul foto gambar yang akan kita masukkan. Bagaimana cara kita menyisipkan tulisan? Nah, di sini di pojok kanan ini ada seperti logo layout option. Di sini kita bisa pilih layout option. Nah, di sini kita bisa masukin tulisannya gitu. Bisa dimasukin tulisan di dalamnya, misalnya di bawahnya gitu. Atau juga dalam fitur lainnya di aplikasi Word ini kita bisa memposisikan gitu, bahwasannya gambar ini digeser gitu, dimana tulisannya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Atau di sini kita lihat bisa memasukkan tulisan di atas gambar kita sesuai kebutuhan dari narasi yang kita buat nantinya. Itu gambaran tentang cara untuk kita menyisipkan gambar ya. Simpelnya kita klik Insert, kemudian klik Picture. Nah, klik Insert ini juga fotonya bisa digeser ya, digeser kecilkan, bisa juga diperkecil, diperbesar, dipindahkan gitu, sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Nah, untuk yang kedua, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita untuk memasukkan tabel atau membuat diagram pada menu Word ini. Sebelumnya kita hapus dulu ya untuk fotonya. Kita klik Insert. Kemudian di Insert ini akan ada menu Chart. Chart itu adalah menu yang bisa kita pilih untuk membuat diagramnya. Kita klik Chart. Kemudian di sini dalam menu Chart ini kita bisa milih bentuk diagram apa yang kita inginkan. Bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk diagram batang, bisa berbentuk grafik, bisa berbentuk file, bisa berbentuk bar, bisa berbentuk area, bisa berbentuk X dan Y, ada juga radar di sini dan lain sebagainya. Nah, kita pilih di sini untuk yang diagram batang. Kita pilih diagram batang, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul di sini aplikasi dari jendela lain, itu aplikasi Excel ya. Nah, fungsi dari aplikasi Microsoft Excel ini adalah untuk memasukkan data diagram yang ingin kita buat. Di sini kita bisa menentukan nama, misalnya nama. Di sini kita masukin data nama siapa sih dalam diagram yang kita masukin. Misalnya Restu, nama saya. Terus misalnya dimasukin nama yang lain gitu, Amif misalnya. Bisa juga dan lain sebagainya gitu. Kita masukin sembarangan nama yang ada dalam data diagram itu. Kemudian setelah nama-nama ini kita bisa masukin juga jumlah atau data dari diagramnya ya. Jumlahnya berapa, misalnya 50, 35 kah, atau 79, sesuai data yang akan kita masukin ini.
Kemudian setelah data dimasukin nama dan juga jumlahnya, itu akan otomatis gitu, akan otomatis datanya masuk gitu di dalam diagramnya. Seperti yang saya tuliskan tadi, Restu dan Amit, di sini sudah ada datanya. Nah, di sini kita bisa juga beri judul nih. Apa sih judul dari bisa beri judul dari diagramnya. Jadi ini diagramnya tentang apa gitu. Kita bisa masukin juga gitu judulnya. Apakah tentang data analisa keuangan misalnya, selain tentang keuangan ya, atau enggak dan lain sebagainya gitu. Jadi diagram ini bisa kita beri nama gitu. Diagram apa yang dimasuk dalam penjabaran ini. Misalnya di sini nama siswa terpopuler misalnya ya. Di sini ada nama Amif, Restu dan lain sebagainya. Ini ada sekedar contoh ya. Jadi begitulah gambaran ketika kita ingin mengisikan gambar dan juga gambaran kita bagaimana kita menggunakan diagram atau menu dari yang ada di Microsoft Word ini. Kemudian saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya untuk menggunakan aplikasi Mendeley, pastikan kita dulu sudah mendownload aplikasinya yang ada di website ini ya, mendeley.com. Setelah mendownload, kemudian kita akan melakukan proses penginstalan ya. Dan penginstalan itu ya, di sini saya sudah mendownload terlebih dulu ya aplikasinya. Di penginstalan ini kita akan registrasi terlebih dahulu, registrasi untuk membuat akun dari Mendeley ini. Setelah kita membuat registrasi akun Mendeley, kemudian akun Mendeley ini kita bisa cantumkan, kita bisa tautkan di dalam aplikasi Word kita. Tapi teman-teman, sebelum itu setelah kita mendownload aplikasi Mendeley ya, biasanya di sini tuh ada menu gitu untuk. Nah, di sini di menu tools ini di situ ada petunjuk ya, install Mendeley Child to Microsoft. Jadi ini adalah setelah kita mendownload aplikasi Mendeley-nya, baru kita koneksikan aplikasi Mendeley ini ke dalam Microsoft dengan klik ini. Karena saya sudah mendownload ya, tidak perlu lagi ya sebenarnya ya. Oke, setelah itu teman-teman, setelah kita mendownloadnya, barulah nantinya Mendeley-nya akan muncul di dalam aplikasi Word kita. Bisa kita lihat di menu reference ya, di menu reference di situ. Nah, di pojokan kanan itu sudah ada aplikasi Mendeley yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk cara menggunakannya mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman tinggal buka mendeley.com di Google, kemudian cari jurnal yang kira-kira teman-teman mau pilih gitu untuk pencarian. Misal di sini tentang TIK, kita cari. Nah, kita pilih salah satu jurnal yang akan kita mau pakai. Kalau misalnya kita cocok dengan jurnal yang mau kita citasi atau mau kita ambil kata-kata kutipannya, kita bisa tap add to library. Kemudian kita juga bisa melihat PDF-nya gitu. Tapi teman-teman pastikan dulu bahwasannya jurnal yang kita peroleh itu ya sesuai tuh tahunnya. Misalnya disuruh dengan dosennya tahun 2000 berapa, sesuaikan gitu dengan yang ada. Kita juga bisa milih bentuk dokumennya, mau bentuknya dokumen kayak atau conference, generic, book section dan book dan lain sebagainya. Dan juga jurnalnya itu kita pilih juga ya yang open access gitu, yang gratis, karena ada beberapa jurnal yang di sini yang bayar gitu. Kita pastikan jurnal yang kita kutip ini gratis supaya kita bisa mengaksesnya, bisa mengambilnya isinya secara utuh gitu. Karena di sini kita ngambil ya view in PDF. Kita ambil dulu ya, kita ambil sih. Nah downloadannya, setelah kita downloadannya kita ambil artikelnya. Di sini kita bisa ngambil ya salah satu kutipannya, misalnya ya kutipan dari jurnal ini yang menurut Rosberg, kita ambil kemudian kita copy kata-katanya, kemudian kita bisa pindahkan ke dalam Word kita kata-kata dari jurnal yang kita ambil ini. Kemudian di sini untuk mengambil, untuk mensitasinya, kita bisa klik ini, kemudian kita klik reference, klik Mendeley site. Kita menunggu loadingnya. Kemudian tadi kita ngambil jurnalnya itu dari siapa, kita hafalin dulu ya. Tadi kita ngambil jurnal atas nama
Kita cek dulu ya nama jurnalnya. Ini jurnalnya namanya artikel 662. Pengarangnya siapa nih? Kita lihat dulu. Pengarangnya Ikram Abdul Huda. Kita balik. Kemudian di sini kita lihat Ikram Abdul Huda. Kita ambil dulu di paper Mendeley-nya dulu, teman-teman. Nah, ini tadi yang udah kita download nih dari Hudai ya. Kita masukin citasinya nih ya. New. Oke. Masukin. Jadi file yang tadi kita udah masukkan itu akan masuk ya ke menu aplikasinya. Di sini kita bisa masukin aja referensi dari Huda gitu. Tadi, nah Huda sini kita masukin. Bahwasannya kata-kata yang kita pun ambil dari jurnal yang kita pilih ini atau paragraf yang kita pilih maksudnya itu berasal dari jurnal Huda tadi ya. Kita pilih deh. Nah, kita klik Huda. Nah, add satu citation. Oke, di situ akan muncul otomatis teman-teman citasi dari jurnal yang kita kutip itu. Kemudian untuk memasukkan daftar pustakanya tinggal klik paling pojok kanan, kemudian insert biografi. Di situ berfungsi. Nah, di sini akan muncul untuk bahan daftar pustaka dari hasil-hasil jurnal teman-teman tadi. Bedanya ketika kita mensitasi manual dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini, kalau misalnya manual itu membutuhkan proses dan waktu yang lama ya, dimana kita harus ceknya secara manual. Tetapi dengan Mendeley kita udah bisa otomatis dan mempercepat kerja kita dalam menyelesaikan citasi, dalam membuat skripsi atau makalah. Mungkin itu aja yang dapat kita jelaskan teman-teman. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan segala kelebihan dan kebaikan datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.